Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a lawla an jama'ana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ikhwan daripada majlis perisai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Sehingga kita pada hari ini di hari yang ke-25 daripada bulan suci Ramadan, kita masih dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, tadarus kita, dan usaha kita untuk mencari nafkah kesemua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita cari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Detik-detik terakhir daripada bulan suci Ramadan yang kalau kita hitung bisa jadi hari Sabtu itu sudah ada sidang isbat. Hari Sabtu Ru'yatul Hilal. Jikalau hilal itu kelihatan derajatnya itu sudah mencapai daripada batas minimal 4 derajat lebih dan elongasinya juga sesuai dengan kesepakatan Mabim, yaitu negara-negara dengan Indonesia dengan negara tetangga. Kalau memang kelihatan, insya Allah Ahadnya, malam Ahadnya takbiran. Kalau belum kelihatan, berarti hari Ahad kita masih puasa. Tinggal tungguin aja udah. Ya, yang punya keahlian untuk bisa melihat hilal dan menghitung hilal, ketinggian hilal, elongasi hilal dan ketinggian dan seterusnya. Sudah ada ahli-ahlinya. Kita tinggal tunggu Menteri Agama yang mengumumkan pada sidang isbat. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, sehat, walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan dia bisa mengakhiri Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Ramadan itu merupakan sebuah kurikulum, bukan hanya mengajarkan kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi juga memperbaiki hubungan kita antar manusia. Dan ada salah satu kewajiban sosial yang hanya ada pada bulan Ramadan. Ada satu kewajiban yang harus kita lakukan yang sifatnya sosial, yang cuma ada di bulan Ramadan. Yaitu apa? Zakat fitrah atau zakatul fitri. Yang mana zakat fitri menurut definisi ilmu fikih adalah zakat badan, zakat jiwa, yang dikeluarkan oleh setiap individu daripada orang muslim. Pada siapa aja Ustaz diwajibkan kepada orang muslim, dia dewasa atau anak kecil, ya, laki-laki maupun perempuan, dia merdeka ataupun hamba sahaya dulu atau muda, hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang memiliki kelebihan harta dan makanan pokok kapan? Malam takbiran dan juga hari Idul Fitri. Sekiranya semuanya wajib keluar ini. Kalau zakat fitrah ya bukan zakat mal. Karena zakat fitrah itu ya zakat badan. Yang mana hikmah yang Allah
munculkan dalam perintah zakat fitrah itu, kata baginda Rasul apa? Dalilnya zakatul fitri tuhratun lis-sha'ili minar rawfati wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Fungsi zakat itu kan pembersih. Ya, zakat yuzaki, membersihkan, mensucikan. Kalau zakat fitrah itu membersihkan atau mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa daripada segala dosa. Puasa itu punya keterkaitan ibadah yang terkait dengan sholat, dengan zakat, atau berbagi. Pertama fungsi zakat, tuhuratan lis-sha'ili dengan rokat, yang mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari kesalahan. Yang kedua, wartu'matan lil fuqara'i wal masakin, untuk memberikan makan kepada orang fakir atau orang miskin. Kayak kita nih, kalau kewajiban kita kepada negara ini, dari apa yang kita ambil dari profesi kita, ada gajinya, itu ada pajak, taatnya kita ambil zakat. Kalau bentuk taatnya kita ambil agama, namanya zakat. Makanya zakat wajib karena kita dititipkan amanah rizki sama Allah. Sebagai bentuk taat dan rasa syukur kita kepada Allah, ada ibadah yang namanya zakat. Ibadah kata begini, yang halal aja dihisab sama Allah, yang haram diadab. Ini kita kerja, emang benar kerja kan kita ya. Kita dari rumah ni ada kerja. Tak korupsi, na'udzubillah korupsi enggak. Enggak malsuin data, enggak malsuin laporan, enggak malsuin kwitansi, enggak malsuin. Kita enggak melakukan pemalsuan, kita benar kerja memang sesuai SPOK, apa namanya? SOP-nya. Ya, SPOK mah itu aja, keterangan bahasa. Ya, sesuai dengan SOP-nya nih. Standar operasional prosedur itu, sesuai ya udah. Itu halal, tidak dapetin, masih dapat potongan ya? Ada potongan pajaknya. Itu karena memang terkaitan perusahaan terhadap negara ini harus ada pajak. Tapi dalam sisi agama, ketika harga kita sudah mencapai batas minimal, kalau zakat mal ya zakat harta, zakat mal sudah sampai batas minimal dan itu harta kita sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat mal atau zakat harta 2,5% daripada kita punya harta. Makanya zakatnya beda-beda. Ada yang Allah titipin sebulan itu 100 juta, ada yang lebih, ada yang kurang. Nanti itu duit ada ditabungin, dia ngendek selama 1 tahun dihitung. Nisabnya itu 85 gram emas. Nisabnya batas minimal untuk zakat mal. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% daripada hartanya. Itu zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah, yang kita keluarkan adalah makanan pokok yang kita makan. Kapan waktunya? Ada 5 waktu. Kalau dalam kitab fikih kita bahas 3 aja lah. Pertama, waktu wajib. Yang kedua, waktu afdal. Yang ketiga, waktu sunnah. Kalau waktu sunnah, dari awal Ramadan sampai hari terakhir Ramadan, itu sunnah. Artinya, boleh keluarin kapan aja. Mulai kapan? Waktu Jawa itu dari pertama Ramadan sampai hari terakhir tanggal 29 atau tanggal 30 sebelum terkena matahari, itu waktunya boleh. Waktu ya, bukan hukumnya. Waktu keluarkannya boleh. Ada waktu yang kedua, waktu wajib kapan? Waktu wajib itu setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, berarti masuk 1 Syawal. Orang ini bilang malam takbiran. Itu waktu wajib. Afdal yang paling cakep waktunya kapan? Tanggal 1 Syawal
setelah subuh sampai sebelum imam pimpin sholat Id. Kalau sholat Id beda sama sholat Jumat ya. Kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Makanya besok, ada yang kesiangan kali, habis subuh dia tidur. Pas bangun-bangun, udah khutbah. Datang dari mulai ingatnya apa khutbah? Jumat didatang dari kelas sejadah. Duduk. Pas terakhir, wajahkan Allah minal a'idin wal fa'idin kullu amin wa antum min khair taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah menerima segala puasa-puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah mau sholat. Sejak kapan khutbah Jumat di ujungnya pakai salam? Tak pernah ya. Salam khutbah Jumat di mana itu? Di awal doang, sebelum azan keluar. Tadi panggil tuh, naik ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan wajib azan keluar tuh. Kita para pelakir itu ada di sembahyang Jumat. Gak ada tuh orang khutbah Jumat. Ya. Wallahu ya'lamu bima tasma'un aqimus shalah. Wassalamualaikum. Nah, bertemu dengan khutbahnya katanya. Ya. Dia udah kuat baru khutbah ternyata udah sholat. Nah betul, udah tinggal foto-foto doang. Untuk estetik. Untuk estetik Idul Fitri kan background belakangnya itu masjid, bawahnya masih banyak orang yang berserahan, di mukanya kebilan tuh. Ya, model tangannya dah, oh ya tidak tuh, taruh di status selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus kirimin dah ke saudaranya itu dengan kata-kata. Ya, jika lidah tidak bisa lagi berbicara, tangan tidak bisa lagi bergerak, kaki tidak bisa lagi melangkah, dan dirawat dia. Ini udah itu, terus ya, gitu ya. Nah, mulutnya nggak bisa ngomong, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa melangkah. Lah, apa itu dia? Darah tinggi kabutnya ya. Itu. Jadi ada waktu sunnah, ada waktu wajib, ada waktu afdal. Kalau waktu sunnah kita masih bisa minta bantuan sama panitia zakat. Di sini berbeda kan ya? Tidak ada. Di masjid-masjid sekitar rumah kita. Yang cakap bagaimana? Yang dianjurkan bagaimana? Ustaz, ngeluarin zakatnya di mana Ustaz? Di sini apa di kampung kalau tidak mudik? Bahasa ini gampangnya adalah di mana dia tempat nyari rezeki, di situ dia ngasih zakat. Lebih baiknya dianjurkannya adalah di mana dia mencari rezeki, di situ dia bayar zakat. Ya, di mana dia mencari rezeki, di situ dia bayar zakat. Kalau waktu boleh masih bisa berhubungan dengan panitia zakat. Tapi kalau udah masuk di ruang waktu, ada yang wajib, ada yang afdal. Malam takbiran, ame 1 Syawal subuh. Jangan nyari panitia zakat, udah gak ada. Panitia zakat lagi pada nyetrikain baju. Nah, malam takbiran udah pada beberes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi panitia zakat, mana Indonesia udah kagak ada. Tahu udah bubar. Nah, kata Ustaz kan ini waktu wajib malam takbiran. Iya, waktu wajib. Betul gak salah. Nabi memang bilang demikian. Tapi emang iya, sama Nabi yang panitia zakat, makanya waktu wajib malam takbiran, kasih langsung cari mustahiknya. Apa itu mustahik? Orang yang berhak menerima zakat yang 8 golongan itu. Yang berhak menerima zakat dan sedekah itu 8 golongan itu. Kalau usah nyari panitia zakat, udah pada kubah. Namanya itu beres-beres, buat besok sembahyang gitu. Cari langsung tuh, sampai mustahiknya. Tanggapi tanya, kasih. Atau kalau waktu afdal habis subuh agak lagi. Kalau kagak ada orang habis subuh. Iya. Udah kebiasaan Ramadan subuh enak kita bangun. Enak subuh kita bangun. Kalau kok subuh-subuh enak bisa bangun. Aneh kan? Habis makan sahur keluar dah. Ya masih ada teh sama air putih. Dan kalau nungguin imsak.
nungguin di radio begitu ya Arhamar Rahimin irhamna. Wah, masih sebatang cukup nih. Dia mau pesan akar, rokoknya cetak kalau begitu. Panjang pendeknya terus. Dan dibaca tajwid banyak pendeknya ditahu nih. Kalau mil berapa menit. Kalau Samsu lama tuh Samsu tuh. Kretek, apalagi lisok. Wah, tapi ada. Amal mandi sikat gigi untuk pada waktu minum besar. Buat hilangin rasa pasta gigi. Minum kan. Oke. Udah nggak ada bagi zakat, maka langsung kasih ke sahabat. Orang yang berapa dari mana zakat. Maka kita sekarang nih, yang belum ngeluarin zakat, ayo ngeluarin zakat. Apa yang dikeluarkan Ustaz? Bahan makanan pokok. Berapa? Kata baginda Rasul, zaman dahulu, so'an min tamrin. Satu sok dari kurma atau gandum. Berapa itu satu sok? Satu sok itu ada 4 mud. Satu mudnya itu seraupannya tangannya Nabi. Itu Nabi kalau ngambil gandum begitu, ditaruh 4 kali. Raupan Nabi itu 4 mud. Kalau kita bahan makanan pokoknya apa? Beras. Berapa kalau dikalkulasi 3 kilo? 2,75 kilo atau 3,5 liter. Enaknya begitu lah. 2,75 kilo atau 3,5 liter. Beras yang kita makan 5. Jangan beras yang ada batunya, mencor. Beras yang Bapak kalau bawa beras yang ada batunya ke masjid, zakat, paling tidak bilang, Bapak aja yang makan, gak usah zakat Pak. Bapak aja yang makan. Mestinya panitia zakat, pas lagi di beras yang dikumpulin kan di zakat buku semua itu. Beras batu buru. Seperti kolam ikan. Kayak beras yang kita makan berapa? Ya, yang berapa belas ribu ya kita makan ya. 3,5 liter. 3,5 liter. Niatnya, kalau nggak bisa bahasa Arab bin nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Kalau masih sendiri tuh, saya niat bahwa zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Wajibkan Allah Ta'ala. Kalau buat diri sendiri. Tapi kepada rumah tangga itu wajib untuk memastikan zakat buat siapa? Buat istrinya dan anak-anaknya. Akan tetapi kalau anaknya sudah mampu dan punya penghasilan, dia membayar zakat sendiri pun. Istri juga begitu, kalau istri punya penghasilan, dia membayar zakat sendiri juga boleh. Tapi kalau istri nggak kerja atau ibu rumah tangga, anak belum bisa nyari duit, maka wajib orang tua laki-laki itu membayarkan buat siapa? Buat istri dan anak-anaknya. Ustaz, kalau istri bayarin suami gimana? Ya kalau kesepakatan begitu boleh. Kalau istrinya yang nyari duit, lakinya mancing aja kerjanya. Iya, mancing, duit habis mancing ikut jalan nama. Beli pasang, beli umpan, dapat kagak. Mancing dia menolak. Karena enak Ramadan mancing. Jam 9 dia keluar. Nyapin semua. Mancing. Tiba-tiba udah habis asar, bayar kagak, lawan asar kagak, cepat banget mancing. Ya, jadi orang laki itu memastikan zakat buat istri dan anaknya. Berapa tadi takarannya? 2,75 kilogram atau 3,5 liter beras. Kalau pakai duit bagaimana ya? Pakai duit dari Basnas, ya. Badan Akhir Zakat Nasional itu telah menetapkan zakat fitrah buat orang yang tinggal di Jabodetabek itu 47.000. Kalau MUI DKI mengeluarkan hasil fatwanya tahun ini, zakat fitrah pakai duit itu 49.500. Kok beda Ustaz? Perbedaan takaran gandumnya. Ada 49.500, ada 47, dengan pindah 50.000 nggak akan kembali.
Jangan kita keliling masjid cari yang murahan mana. Cuma beli baju. Mau thrifting ini. Thrifting beras. Ini 47. Nah, ini murahan kan. Kalau enggak kan jadi murahan. Kalau 47 insopnya atau zakat kita yang minimal, berarti 3.000 kita sedekah. Ya, udah gitu aja. Pokoknya lontongnya 50.000, aman udah. Tanpa perdebatan 50.000. Nggak pakai kembalian. Lagi parkir di masjid nggak ada bayarnya, parkir di masjid. Beda parkir di Indomaret tuh. Apalagi 47.000 ya, 3.000 buat bayar parkir. Ya, dan di masjid nggak ada parkiran. Ada parkir nggak dibayar, nggak bayar. Ya jadi beras yang kita makan, yang kita biasa makan, lebih bagus, lebih baik. Nah ini zakat fitrah ini jangan sampai kita sia-siakan. Dalam artian adalah jangan sampai kita lupain. Biasanya kalau akhir begini kita udah sibuk nih, yang punya kampung pikirin pulang kampung, yang nggak punya kampung mikirin rumahnya, biar kagak dikatain sama saudara di kalau lebaran. Ya orang kita Betawi punya mulut tajam-tajam banget. Kalau lebaran ke rumah saudaranya, kagak disediain yang dia pengen. Wah, lebaran kering. Yang ada kue nasdaq doang, tumbang goyang, mana keras-keras semua di tumbang goyang, iya, akar kelapa, iya, kue tambang, iya, geplak, dan teman geplak, sabun, itu kan orang Betawi itu. Akhirnya air putih, nyangkat di mulut. Ngomong pikir anak kecil kalau di Musrama, sekarang kan nggak kenal namanya sabun, geplak, tumbang goyang juga. Tumbang goyang itu kalau yang ditoples. Dan doyan bocah sekarang mah frozen food. Maka lebaran nyediain kentang goreng. Dan banyak kumpul trio tuh didodolin sambal yang kayak yang bawang atau yang pedas. Minum es, jeruk marjan dikeluarin, ya, atau es solo itu bikin gede-gede kan tuh. Dari dibawa seharian tuh. Nah kalau dibangun air putih ya dikatain. Orang kan minum air putih sehat, tapi lebaran. Kalau lebaran ada air putih darah tinggi. Air putih lagi. Ya, jadi jangan sampai dilupakan zakat fitrah atau zakat badan yang cuma Allah wajibkan buat kita hanya di bulan Ramadan saja. Tidak ada kewajiban itu di bulan Ramadan. Paling akhir tanggal 1 Syawal sebelum imam pimpin salat Id. Setelah itu orang zakat fitrah nggak sah. Kecuali ada uzur. Ya. Dan apalagi sekarang gampang. Misalkan antum udah berangkat mudik, ya Allah lupa telepon temannya. Bang, ini nitip zakat bang, ini aja dari sini ya. Duitnya nanti transfer, tolong ya kasih. Nah, kok kirim nggak bisa? Gimana latihannya? Bisa pakai bahasa Indonesia. Saya pernah kalau zakat kita buat teman saya pulang wajib karena Allah Taala. Ya doain itu Allah berkati dalam tataran berat sekali dan Allah terima segala apa yang kita zakatkan. Kalau teman dibiasakan kalau bagi langsung kepada orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahil. Kalau kita yang memberikan zakat namanya muzaki. Ya, berhasil. Ayo dan sama-sama kita nanti introspeksi diri. Bukan hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan sholat kita, bacaan Quran kita, puasa kita, tapi kita juga memperbaiki hubungan kita antar manusia, yaitu bagaimana berbaginya kita pada saudara-saudara kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, kalau ada lelang takjil atau seruan buat ngumpulin duit buat takjil, paling berapa duit? 20.000. Itu ngasih makan orang buka puasa, pahalanya double. Pahala puasa dia, pahala puasa dia. Kita puasa dapat pahala, kita ngasih makan orang puasa, pahalanya dia kita juga dapat. Tapi dia nggak berkurang. Antara kita cuma ngasih apa?
Walau jur'atan min ma', walau seteguk air aqua, atau air mineral itu segelas, atau satu butir kurma. Dia kira alhamdulillah ada buka. Mungkin jamaah ya para ikhwan ini lagi transportasi. Memang mulai dibagi sama isinya itu transportasi kecil ada kurma. Bang, udah buka belum? Kurma. Sebuah ayam kan. Ya. Itu cuma gitu kan kira alhamdulillah bisa batalin dulu, takjil dulu. Takjil itu takjil artinya menyegarkan. Tapi karena makanan takjil itu orang jual sekarang jual takjil. Takjil itu dalam bahasa Arab ajala yu'ajjilu ta'jilan, itu kata kerja yang itu artinya menyegerakan. Takjil dengan ain. Tapi sekarang bahasa ini jadi apa? Jadi makanan buka tuh. Jadi mau mana? Mau beli takjil. Nah, nggak usah beli takjil, saya nungguin aja. Nah, beli asal makan itu namanya takjil. Tapi kita udah ganti namanya takjil, namanya pakai K lagi takjil. Nah, kalau ain takjil pakai ain jim ya la itu artinya menyegerakan. Kalau pakai hamzah takjil itu menunda. Tuh beda tuh bahasa Arab. Beda huruf doang. Hamzah dengan ain satu makhraj satu tempat keluar. Beda artinya yang akan menyegerakan yang akan menunda. Kemarin deh mau beli takjil pakai hamzah mudah berarti. Kalau bahasa Arab sih, tapi kalau orang ini kan udah jadi lumrah dan semuanya kita beli air mineral. Namanya aqua, ini baru bukan aqua, fit. Tetap aja beli apa? Beli aqua. Macam-macam begini. Orang itu demikian, perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita ke manusia. Sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita, jangan ada penyesalan di akhir. Jangan sampai kita termasuk daripada sabdanya Rasul, Rabbi makan sebuah jadi daftar alaik ya Ramadan malam yughfar lahu. Celaka bagi umat itu kata baginda Rasul yang masuk kepada bulan Ramadan kemudian keluar tuman salah yughfar lahu. Keluar Ramadan tapi belum dapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu, itu merupakan kerugian yang sangat besar. Mudah-mudahan terima salat kita, puasa kita, tadarus kita, berlakon kita dan semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, dan mudah-mudahan apabila Lailatul Qadar semakin turun, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya terus kita rencanain lagi ini ibadah kita, tinggal sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga pertobatan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.